Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tauku Faiz Kamal Ihnur, channel yang akan insya Allah bisa menambah wawasan teman-teman semua dimanapun teman-teman berada setelah menonton video yang sudah saya tayangkan ini, atau yang sedang berlangsung atau yang akan saya tayangkan nantinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengolahan data Error Correction Model atau data ECM dengan menggunakan aplikasi eFuse. Aplikasi eFuse yang saya gunakan adalah aplikasi eFuse yang ke-9, teman-teman. Nah, perkenalkan dulu, nama lengkap saya T. Faiz Kamal. NIM saya adalah 22181008. Saya adalah mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, kali ini saya membahas ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Statistika Multivariat. Dosen pengampunya ini, teman-teman, Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, kasus pada pengolahan data kita kali ini adalah pengaruh PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis, produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia dari tahun 1989 sampai tahun 2018. Kemudian rumusan masalah kita ada 5. 1. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat terhadap ekspor kayu manis Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek harga kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Selanjutnya 3. Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek nilai tukar terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Selanjutnya yang kelima, bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis, dan produksi kayu manis secara bersama-sama terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis 1, H0 tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat terhadap ekspor kayu manis Indonesia. HA-nya tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Hipotesis 2, tidak ini H0 teman-teman ya. Tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek nilai tukar terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Kemudian HA-nya teman-teman ini ya, terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek nilai tukar. Oke. Nilai tukar terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Oke, selanjutnya hipotesis 3. H0 tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek harga kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. H0 ini HA. Ini tunggu teman-teman. Ini H0, ini HA teman-teman ya. Maaf salah teman-teman. Kemudian hipotesis 4. H0-nya tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Kemudian HA-nya tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Kemudian hipotesis 5. Ini HA teman-teman. H0-nya tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis dan produksi kayu manis secara bersama-sama terhadap ekspor kayu manis Indonesia. HA-nya tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Maaf teman-temannya, keliru. Pendek PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis teman-teman ya.
harga kayu manis dan produksi kayu manis, dan produksi kayu manis 2, dan produksi kayu manis 1 aja, dan produksi kayu manis secara bersama-sama. Oke, terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke aplikasi teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke aplikasi iFuse, saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk menyalin data yang sudah teman-teman kumpulkan di Excel. Ini seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, kita akan ke aplikasi teman-teman. Aplikasi kita ini teman-teman. Oke, aplikasi saya adalah aplikasi iFuse 9. Langkah yang pertama, kita klik create a new iFuse work file. Kemudian ini work file structure type-nya sudah benar, date, regular frequency, annual sudah benar. Di sini kita masukkan tahun 1989. Kemudian di sini kita masukkan tahun 2018. Karena data kita seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kemudian setelah nampak data seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah quick. Kemudian kita pilih empty group. Nah, selanjutnya kita geser ke paling atas. Setelah itu kita ambil data kita. Kita copy aja teman-teman. Kopinya dari Y teman-teman ya. Y X1 sampai X4 dan sampai ke bawah. Kita masukkan ke aplikasi. Nah, setelah muncul seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Langkah yang akan kita lakukan adalah dengan klik view. Kemudian kita ambil unit road test. Kemudian ini kita ganti menjadi ADF. Level sudah pas, kita klik OK. Nah, muncullah seperti ini teman-teman. Nah, di sini bisa kita ketahui ternyata teman-teman, ternyata probabilitas X1, X2, X3 dan X4 ternyata masih lebih daripada 0,05. Nah, sehingga ini harus kita uji, ternyata ini masih belum stasioner teman-teman. Nah, sehingga kita pun harus buat data ini harus stasioner atau harus di bawah 0,05. Ini kan masih belum 0, masih ini data kita ini kan masih di atas 0,05 teman-teman. Nah, sehingga kita klik lagi view. Sama kayak tadi unit road test, tadi level. Nah, sekarang kita ambil yang satu nih, the first difference. Kita klik OK. Nah, setelah kita lihat hasilnya, nah, hasilnya ternyata masih ada juga. Masih ada di X3 teman-teman. 0 lebih nih. Di X3 ini ternyata masih lebih dari 0,05. Tapi kalau X1, X2, X4 ini sudah di bawah 0,05. Sehingga langkah kita yang akan kita lakukan karena kejadian seperti itu teman-teman. Kita klik lagi view. Kemudian kita ambil unit road test lagi. Tadi first, sekarang the second. Klik, kemudian OK. Dan keluarlah hasilnya seperti ini teman-teman. Apakah sudah? Nah, alhamdulillah ternyata probabilitas X1, X2, X3, X4 di bawah 0,05. Nah, data ini dikatakan sudah stasioner. Kemudian apa lagi yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan, kita mau melihat analisis regresi berganda teman-teman. Nah, kita klik prop, kemudian make equation. Nah, di sini kita klik aja OK teman-teman. Karena persamaan udah pas, tidak ada yang diubah. Kita klik OK aja. Nah, muncullah seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, nah kita dari data ini kita bisa tahu teman-teman, X1-nya ini probabilitasnya di atas lebih dari 0,05. X3, X2, X3, X4 ini semuanya probabilitasnya di atas 0,05. Kemudian juga kita lihat di sini adjust R square-nya 0,6079. Artinya di atas 0,05. Probabilitasnya 0,0. Nah, ini ternyata kita bisa ketahui ternyata
Baik. Nah, selanjutnya berarti kita mengetahui ini teman-teman. Oke. Nah, sehingga kita bisa tahu teman-teman. Ini probabilitasnya adalah 0,00012. Berarti dia di bawah 0,05. Jadi ini signifikan, ini regresi berganda kita. Nah, selanjutnya adalah kita ketik, kita klik prop, kemudian kita ambil make residual series. Nah, ini kita ganti teman-teman, ganti dengan ECT, harus huruf besar teman-teman ya. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah dapatlah datanya seperti ini. Kemudian kita klik view, kita ambil unit root test, ini sudah pas, dan kita klik OK. Nah, muncullah seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwasanya ternyata ECT kita probabilitasnya di bawah 0,05. Kemudian koefisien ECT kita juga negatif. Berarti dia ini kan di bawah 0,05. Nah, sehingga dapatlah kita pahami, dapat kita ketahui bahwa ECT ini adalah signifikan, teman-teman. Nah, apa yang akan kita lakukan lagi? Yang akan kita lakukan lagi adalah kita fokus ke regresi berganda ini, teman-teman. Kemudian kita klik prop, kemudian specify estimate, kita mau lihat dia jangka panjang sudah, kita mau lihat yang jangka pendeknya. Nah, di sini kita ubah jadi huruf besar ya teman-teman, D. Kemudian kita klik seperti ini, Y, 2. Kemudian D kita buat dalam kurung, X1 ini, 2 juga. Kemudian kita buat lagi dalam kurung, X2 juga kita buat, 2, kita tutup kurung. Kemudian X3 juga, 2. Kemudian X4 juga, 2. Nah, kemudian jangan lupa ini ECT min 1 juga kita masukin teman-teman, tapi harus huruf besar semuanya, ECT dalam kurung min 1. Nah, karena tentu teman-teman bertanya kan kenapa ada 2, dia ada 2, X1 sampai X4 ada 2. Nah, jawabannya adalah karena kita tadi di data yang sebelumnya kita level sudah, kemudian yang the first difference sudah, ternyata tidak signifikan. Nah, kita tes di the second difference, ternyata dapatlah datanya itu signifikan. Nah, makanya lah di sini kita buat ada 2-nya teman-teman, bukan di level, bukan di the first, tapi di second, makanya 2 di sini teman-teman. Nah, kita cek tidak ada, semuanya pas, kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Nah, dari hasil ini dapatlah kita peroleh bahwa X1 probabilitasnya ternyata di atas 0,05, jadi tidak signifikan. Kemudian X2-nya juga di atas 0,5, X3-nya juga di atas 0,05, X4-nya juga 0,05. Dan ECT-nya ternyata ini signifikan karena di bawah 0,05, nilainya ada 0,0000. Dan seperti itu teman-teman. Kemudian di adjust R square-nya ada mendapatkan nilai 0,595739 dan probabilitasnya kita dapat di bawah 0,05, 0,000093. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua dapat teman-teman pahami. Ini tadi barusan tadi adalah langkah-langkah jika teman-teman membuat skripsi, membuat tesis, nah menggunakan data ECM. Nah, langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi. Semoga langkah demi langkah yang sudah saya paparkan dapat teman-teman pahami, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, dan lain sebagainya. Dan Faiz kembali ke sini. Oke, thanks for your attention.
Dan kembali lagi saya Faiz ingatkan, jika teman-teman menganggap video yang sudah saya tayangkan adalah video yang bermanfaat untuk teman-teman semua, saya harap teman-teman mendukung channel saya, yaitu channel YouTube Teuku Faiz Kamal Ihnur, dengan cara klik tombol subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Dan oke, cukup sekian. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, thank you.